Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal yang asli di langit, bukan di planet. Oh, belum bilang. Kalau planet itu masih jin, masih ini. Oh. Nah itu yang jadi ya. Pintu-pintunya ditutup apa aja jadi Ustaz kalau biar Dajjal ini enggak? Dajjal itu sebenarnya Dajjal itu masuk kalau kita itu ingkar dengan satu ayat itu Dajjal sama. Poinnya itu sebenarnya ya. Poinnya. Oke, siap. Jadi kalau kita baru belajar tentang Quran itu jangan berharap itu Dajjal nggak masuk. Oh, Itu baru belajar. iya. Yang Dajjal masuk itu pada saat pengamalannya salah atau dia menolak. Oh, oke. Jadi umpamanya Saya belajar umpamanya ada ibu-ibu menolak satu ayat, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Ya. Itu Dajjal masuk sudah. Nah, ini yang harus kita paham. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang ditolak. Umpamanya banyak orang yang menceritakan, saya menceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti ada dosa, ada salah, ada amarah, ada kelakuan tidak baik. Ini ada orang muslim atau siapapun dia ustadz kek, pendakwah kek, siapapun, dia yang mencibir, kata siapa, itu langsung dianggap kafir dia tentang ayat itu. Oh, oke. Itu pintunya terbuka. Itu pintunya terbuka dan bukan terbuka, Dajjal sudah Oh, masuk. sudah masuk. Siap. Jadi itu udah nggak ada nggak ada jeda langsung zes masuk ke satu. Tapi dia memang nggak bereaksi. Memang rata-rata yang saya amati selama ini Dajjal itu belum bereaksi ke orang. Reaksinya itu nanti setelah akhir zaman. Makanya pada saat akhir zaman itu baru Dajjal itu bereaksi. Jadi yang bikin pusing macam-macam itu bukan Dajjal sebenarnya ya. Itu cuma jin biasa ya. Yang bikin pusing masih jin biasa. Yang disurupi. Yang jin biasa inilah yang disurupi sama Dajjal. Nah, ini lebih tinggi. Oke. Kenapa begitu? Ya, karena pengalaman aja kalau saya. Ya. Kalau teman-teman yang lain pengalaman silakan. Pengalamannya bagaimana tentang Dajjal yang benar? Dia nggak akan bisa. Kalau dia memang nggak tahu karakter Dajjal itu nggak akan bisa. Karakter Dajjal itu ada komando tertinggi. Nah inilah yang harus kita ketahui. Dan nggak main-main. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbi rasulillahi ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azzah. Pada hari ini kita akan mencoba kembali akan membuat sebuah video reaction, sebuah video tanggapan tentang video yang telah kita tayangkan di awal YouTube ini. Paling tidak ada beberapa poin yang mesti kita bahas. Ada beberapa poin yang mesti kita luruskan. Dan ada beberapa poin yang mesti kita mengoreksi kembali. Karena dikhawatirkan kalau ini tidak di backup, dikhawatirkan masyarakat akan memahami sebuah pemahaman yang keliru. Ikhwafiddin rahimakumullah, terkadang memang berat menyampaikan yang namanya kebenaran. Sebab yang kita koreksi ini adalah sebuah public figure. Ya tentu dalam penyampaian ini ada nanti yang pro dan ada juga yang kontra. Namun yang namanya kebenaran tetap disampaikan. Ya, walaupun itu pahit. Ya, walaupun itu pahit. Namun di sini kita bukan untuk menebar yang namanya sebuah kebencian, tapi ini adalah murni dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwafiddin rahimakumullah.
memang biasanya ketika kita menyampaikan sebuah nasihat atau mengoreksi, biasanya kita akan menuai akan dua hal, yakni reaksi pertama adalah ketika kita menyampaikan kebenaran, satu, orang yang bijak mereka akan merenung, kemudian orang yang berpenyakit hati akan tersinggung. Ikhwatiddin rahimakumullah, sebagaimana video yang telah kita saksikan di awal YouTube ini, paling tidak ada beberapa poin yang mesti kita koreksi, yakni satu, benarkah Dajjal yang asli itu di langit? Kemudian yang kedua, apakah jin itu berada di planet? Kemudian yang ketiga, benarkah Dajjal bisa masuk ke tubuh manusia? Kemudian yang keempat, betulkah Dajjal bisa menyurupi jin? Kemudian yang kelima adalah bagaimana pemahaman yang benar tentang Dajjal. Ikhwatiddin rahimakumullah, sebelum beranjak kepada pembahasan, sedikit kita sampaikan tentang pemahaman tentang Dajjal. Lafaz Dajjal itu bermakna tertutup. Kenapa dikatakan tertutup? Karena memang Dajjal mampu menutup kebenaran dengan kebohongannya. Dan Dajjal mampu menutup kebenaran dengan sihir-sihirnya. Maka disebutlah dia dengan Dajjal. Ikhwatiddin rahimakumullah, kemudian bagaimanakah ciri fisik daripada Dajjal? Dajjal itu adalah seorang Bani Adam, keturunan Bani Adam, dan dia adalah seorang pemuda dari keturunan Yahudi yang berkulit merah, berbadan pendek, berambut keriting, berdahi lebar, berbahu kekar, kemudian bermata, di mata kanannya buta, kemudian di mata kirinya tumbuh, dagingnya agak tebal, sehingga Rasulullah mengabarkan bahwa mata kanannya itu buta, agak keluar sedikit, seperti buah anggur ataupun telur burung. Kemudian di keningnya tertulis kaf, fa, dan ra, sehingga bisa dibaca oleh siapapun, baik oleh yang bisa baca tulis ataupun maupun yang tidak bisa baca sekalipun. Dan ciri khusus daripada Dajjal pun diantaranya adalah dia adalah seorang yang mandul. Dari mana kita mendapatkan keterangan ini? Dari beberapa hadis yang telah sampaikan oleh Said Al-Khudri, kemudian oleh Huzaifah bin Yaman, kemudian oleh Fatimah binti Qais, kemudian oleh Ibnu Umar, kemudian oleh Nawas bin Sam'an, dan lain-lain. Ikhwatiddin rahimakumullah, inilah sekelumit tentang siapa Dajjal dan fisiknya. Ikhwatiddin rahimakumullah, masuk kita ke bahasan yang pertama. Yang pertama, benarkah Dajjal yang asli itu berada di langit? Seperti yang dipaparkan oleh beliau tadi, oleh Ustaz Danu, bahwa Dajjal itu berada di langit, kata beliau. Benarkah? Ikhwatiddin rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita sampaikan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan bahwasanya dia Dajjal itu berada di Laut Syam, yakni berada di Laut Yaman. Ya, kemudian dia nanti akan muncul di muka bumi ini dari arah timur, kata Rasulullah, sampai Rasulullah menunjuk bagian arah timur. Hadis riwayat Sahih Muslim jilid 18 halaman 83. Ikhwatiddin rahimakumullah, untuk melengkapi
menjawab pertanyaan ini, maka kita simak sebuah hadis dari At-Tamim Ad-Dari yang kita kenal dengan hadis Al-Jassasah, bahwa ketika Tamim Ad-Dari ini sebelum beliau menganut agama Islam, beliau ini dulunya adalah seorang Nasrani. Kemudian Tamim Ad-Dari beserta rombongannya sebanyak 30 orang pernah melakukan perjalanan laut. Kemudian mereka terombang-ombang ambing di laut selama 1 bulan, sehingga beliau ini mendapati sebuah pulau di tengah lautan. Kemudian ia menepi ke pulau tersebut. Kemudian memasuki pulau, beliau ketemu dengan sebuah binatang yang berbulu lebat, tidak tahu mana yang kepala maupun yang ekor. Kemudian Tamim ini berkata, "Binatang apakah engkau?" Kemudian binatang ini menjawab, "Saya adalah Al-Jassasah." Kemudian Al-Jassasah ini menyampaikan, "Ada seorang pemuda di biara di dalam sana sedang menunggu kalian." Dengan terkejut, Tamim dan rombongan ini kaget dan mereka menghindar dari binatang tersebut karena dia beranggapan binatang itu adalah jelmaan syaitan. Setelah Tamim Ad-Dari sampai di sebuah biara, kemudian dia melihat seorang laki-laki terikat di sana dengan rantai. Lehernya terikat dengan rantai, lututnya terikat dengan rantai, kakinya pun terikat dengan rantai. Ya. Orang ini bertanya kepada Tamim, "Apakah kurma di An-Nakhal Baisan masih berbuah?" Ya. Kemudian Tamim menjawab, "Benar, masih berbuah." Baisan itu adalah Palestina, ya. Ya. Kemudian dilanjutkan oleh pemuda yang terikat tadi, "Ada saatnya nanti kurma tersebut tidak akan berbuah." Kemudian, "Apakah Danau Tabrias masih banyak airnya?" Tamim menjawab, "Benar, masih." Kemudian pemuda terikat tadi mengatakan, "Ada saatnya dia nanti akan mengering." Kemudian, "Apakah Danau Zukhar airnya masih mengalir?" Maka Tamim menjawab, "Ya, masih mengalir." Maka pemuda yang terikat tadi mengatakan, "Ada saatnya dia nanti akan mengering." Ketika semuanya kurma Baisan tidak berbuah, kemudian Danau Tabrias sudah kering, kemudian air Zugar sudah mengering, yakni di Syria, ya, maka sungguhnya saya nanti akan keluar di waktu itu. Nah, cerita ini dibawa oleh Tamim Ad-Dari menghadap Rasulullah SAW. Kemudian beliau menceritakan dari awal, apa kata Rasul? Fahuwad Dajjal. Itulah dia Dajjal. Artinya apa? Dajjal sekarang ini masih berada dalam keterikatannya di sebuah biara, di dalam sebuah pulau yang kita ketahui. Namun isyarat Rasulullah itu berada di laut Yaman. Ya. Status hadis ini dikomentari oleh banyak para ulama. Di antaranya adalah menurut Ibnu Hajar berkata, sebagian ulama beranggapan bahwa hadis Fatimah binti Qais ini adalah hadis gharib yang hanya diriwayatkan oleh perorangan. Namun sebetulnya tidak. Hadis ini disampaikan juga oleh Abu Hurairah, Bunda Aisyah, dan Jabir radhiyallahu anhum. Ya, bisa kita lihat keterangan ini dalam Fathul Bari jilid 13 halaman 328. Ikhwan fillah rahimakumullah, sudah bisa kita jawab sebuah pertanyaan yang pertama. Jadi jawabannya adalah Dajjal bukan berada di langit, tapi Dajjal berada di bumi.
Ya, diperkirakan berada di daerah Laut Syam ataupun Yaman. Satu. Kemudian yang kedua, benarkah apakah jin itu berada di planet, yakni di angkasa sana? Ikhwafidin rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan ini, sebagaimana yang kita ketahui bahwa makhluk yang ditaklifi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi beban perintah syariat itu hanyalah dua, yakni jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia itu hidup berdampingan. Yang namanya berdampingan tidak berjarak jauh. Kita berada di alam kasar, mereka jin berada di dalam alam gaib atau alam halus. Ikhwafidin rahimakumullah. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, kita ketahui bahwa tidak ada orang yang kesurupan di planet ataupun di angkasa sana. Ketika ada berita kesurupan massal umpama, pasti itu kesurupannya di bumi. Artinya jin tidak berada di atas langit, berada di atas planet-planet di angkasa sana, tapi jin berada di bumi. Sebagai contoh, misalan, ketika kita masuk WC, maka doa yang kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khubais. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan jin, khubus, laki-laki penghuni WC, khubais, perempuan dari golongan jin penghuni WC. Artinya mereka tinggal di sekitaran kita. Ada yang tinggal di WC, ada yang tinggal di tempat sampah, ada yang tinggal di lembah-lembah. Sebagaimana dulu Rasulullah memberitakan bahwa syaitan akan lari ketika Umar melewati lembah-lembah. Ya, artinya mereka berada di bumi. Dan juga mereka berada di pasar-pasaran. Ikhwafidin rahimakumullah. Artinya jin berdomisili di bumi. Ya, karena dedengkot mereka berada di bumi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblisa yad'u arsyu 'ala al-ma'i, thumma yab'athu sarayahu." Thumma yab'athu sarayahu. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus penggawa-penggawanya di seluruh bumi. Iblis berada di atas air. Sebagaimana juga di dalam hadis Ibnu Sayyad yang kita kenal dengan hadis Ibnu Sayyad, ya, bahwa dulu dia pernah melihat singgasana iblis di atas air. Artinya syaitan dari bangsa jin dan jin bertempat tinggal di bumi, bukan di planet. Walaupun toh ada jin yang mencoba-coba mencuri berita dari langit, sungguh mereka dipanah dengan panah-panah api yang membakar. Seperti yang kita dapati dalam surah Al-Mulk, "Walaqad zayyana samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alna rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir." Dan sungguh kami menghiasi langit itu dengan bintang-bintang, kata Allah. Dan kami jadikan rujuman lisyayatin, bintang-bintang itu adalah pelempar bagi syaitan-syaitan. Ya, jadi panah-panah api. Jadi bintang-bintang itu merupakan pos-pos penjagaan bagi para malaikat yang akan siap memanah bagi syaitan yang mencoba mencuri berita dari langit. Ini yang kedua. Sudah terjawab pertanyaan yang kedua, poin yang kedua. Adapun poin yang ketiga, yakni benarkah Dajjal bisa memasuki tubuh manusia? Ya, seperti yang kita saksikan tadi, di awal YouTube ini kita menyaksikan bahwa
satu ayat saja diingkari, kata Ustaz Danu, itu secara otomatis Dajjal bisa memasuki tubuh manusia. Ikhwatiddin rahimakumullah, sesungguhnya makhluk halus itu cuma ada dua, yakni malaikat, kemudian bangsa jin. Nah, jadi siapakah yang masuk ke dalam tubuh manusia itu? Kita jawab dengan hadis Rasulullah SAW, inna syaitan yajri min bani Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Jadi yang masuk ke dalam tubuh manusia itu adalah syaitan dari bangsa jin, bukan Dajjal. Ya, sekali lagi bukan Dajjal. Ya, Dajjal tidak termasuk makhluk halus. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi, Dajjal itu adalah makhluk yang bertubuh kasar dari Bani Adam. Ya, tidak mungkin tubuh kasar masuk ke dalam tubuh manusia, itu adalah sebuah hal yang mustahil. Jadi, yang masuk ke dalam tubuh manusia itu bukan Dajjal, tapi itu adalah syaitan yang mengaku sebagai Dajjal. Ikhwatiddin rahimakumullah, sudah kita jawab pertanyaan yang ketiga. Kemudian yang keempat, dalam penyampaian beliau juga bahwa ya Dajjal bisa merasuki tubuh manusia. Kita ambil sebodoh-bodohnya kita berpikir, kalaupun toh yang masuk itu adalah Dajjal, kenapa kita tidak memakai metode Rasul untuk berlindung dari fitnah Dajjal tersebut? Apa metode Rasulullah? Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min adzabil fitnati mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatihil masjid dajjal. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak pakai doa itu untuk mengusirnya atau untuk berlindung kepadanya? Kenapa mesti dengan doa-doa yang berbahasa Indonesia? Bukankah doa Rasulullah itu yang lebih baik? Ataupun dengan cara membaca, menghafalkan 10 ayat dalam surat Al-Kahfi. Itu kan ajaran Rasulullah. Kenapa itu tidak dipakai? Katanya merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Katanya harus ada tuntunannya. Kenapa itu tidak dipakai? Kenapa mesti memilih bahasa Indonesia? Bukankah Allah telah mengatakan, man atakumur rasul fakhudhuhu. Apapun yang datang dari Rasul maka ambillah, kata Allah. Manaha ankum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Ini loh kata Allah. Kenapa itu tidak diambil? Ikhwatiddin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, katanya tadi bahwa Dajjal bisa menyerupi bangsa jin. Subhanallah. Ikhwatiddin rahimakumullah. Sebetulnya itu bukanlah Dajjal, tapi kita tertipu dengan penyampaian setan di dalam tubuh pasien, di dalam tubuh klien yang mengaku Dajjal. Sekali lagi, Dajjal tidak mampu menyerupi manusia, apalagi bangsa jin. Sebab yang menyerupi manusia itu adalah syaitan dari golongan jin. Kemudian poin yang terakhir, kata Ustaz Danu, beliau menyampaikan ya bahwa adakah di antara kita yang mengetahui tentang kebenaran informasi Dajjal? Kata beliau tidak ada yang tahu. Kalau orang itu tidak tahu dengan tabiat dari Dajjal. Ikhwatiddin rahimakumullah, kita jawab, sebenarnya Ustaz Danu ini tidak mengetahui tentang ilmunya lebih lanjut mengenai tentang Dajjal. Beliau tidak mengilmui, hanya sekadar mengetahui, ya mungkin. Tapi beliau tidak mengetahui untuk lebihnya. Ya kenapa? Kenapa? Ya karena beliau ini tidak, ketika beliau menyampaikan hanya berdasarkan pendapatnya pribadi. Tidak berdasarkan ilmiah. Sekali lagi tidak berdasarkan ilmiah. Kalau beliau mempunyai maraji ataupun referensi yang jelas, maka kita tidak akan adakan video ini sebagai reaksi dan tanggapan. Ikhwatiddin rahimakumullah. Memang ya kita sampaikan
Ya, sebenarnya ini adalah bentuk koreksi kita kepada beliau. Mudah-mudahan video ini bisa sampai kepada beliau. Ya, sekali lagi, jangan dipandang, dilihat dari siapa yang menyampaikan kebenaran, tapi lihatlah dari apa yang ia sampaikan. Apapun yang keluar dari ekor ayam, kalau itu telur, maka ambillah. Maka ambillah. Ikhwabidin rahimakumullah. Barangkali inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pencerahan bagi kita bersama. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين